Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk kami. Saya Gihar Khairul Abid dari Universitas Pelita Bangsa ingin menggali informasi di tempat Bapak bekerja saat ini. Apakah Bapak bersedia untuk berbagi informasi dengan kami? Baik, saya bersedia. Apa kira-kira yang akan dipertanyakan buat kami? Baik, di sini ada 7 pertanyaan sebelumnya. Apakah Bapak keberatan dengan 7 pertanyaan tersebut? Akan saya coba. Apa aja di antara? Yang satu itu ada, apa sih tanggung jawab Bapak, terutama di posisi Bapak saat ini? Oke, baik. Posisi saya saat ini, saya sebagai kepala bagian. Jadi tanggung jawab saya adalah mengorganisir bawahan saya dari mulai supervisor, group leader, dan operator bekerja dengan benar sesuai target perusahaan, diantaranya target produktivitas, target kualitas, dan safety atau keamanan. Itu target kami. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Siap. Faktor yang menjadi hambatan dalam lini produksi itu apa saja Pak? Hambatannya secara umum tuh yang paling utama adalah manusia atau manpower. Yang kedua mesin, gitu. Kenapa saya bilang manpower? Karena manusia ini kan tenaga kerja adalah bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Nah ini karena perlu konsentrasi dan perlu penelitian, makanya kemungkinan besar akan terjadi tidak kesesuaian di dalam menghasilkan produk itu karena karyawannya tidak fokus atau karyawan tidak hadir pada waktu. Yang kedua, kenapa mesin? Karena mesin itu juga ada rusaknya, ada waktu-waktu tertentu yang harus ada maintenance. Nah itu perlu diteliti, perlu diamati. Jadi secara keseimbangan antara manpower dengan mesin. Kalau itu bisa kita jaga, kita maintain, hasil produksinya akan stabil dan hasil juga akan bagus. Lanjut, peran Bapak dalam mendorong ide-ide di produksi itu gimana Pak? Ya, kalau secara umum di tempat kami, karyawan diberikan kebebasan untuk mengapresiasikan idenya. Bahkan kami pun kadang-kadang mengadakan seperti sayembara atau itu. Jadi yang punya usul bagus dan bisa diterima oleh manajemen biasanya dikasih penghargaan atau itu. Jadi bebas. Nah, nanti materinya bisa materi saving atau penghematan biaya, penghematan energi, penghematan biaya produksi itu yang bisa. Jadi kalau memang punya ide-ide bisa disampaikan, nanti kita kaji, kita kelola. Kalau memang itu bisa diaplikasikan di tempat kami, itu bisa diaplikasikan dan orangnya akan mendapat itu. Berbicara tentang reward, Ya. biasanya perusahaan itu mengasih apa terhadap karyawan-karyawan yang memiliki ide tersebut? Ya. Sebenarnya reward itu bukan dari ide aja ya, atau inovasi aja. Bahkan di situ juga ada karyawan yang contohnya karyawan itu dalam setahun tidak ada sakit, tidak ada mangkir, itu biasanya ada itu. Ya tidak seberapa tapi paling tidak ada penghargaan yang besar. Atau dia mencapai target, over target dari target produksi, itu biasanya perusahaan juga akan mengasih. Kalau produksi mungkin secara tim ya, tapi kalau masalah agensi atau individual itu lain lagi. Bahkan di tempat kami itu kalau ada produksi atau penjualan yang melampaui target itu akan dibagi ke semua karyawan, walaupun bukan karyawan produksi. Terkait produksi juga Pak. Bagaimana jika pada karyawan ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan? Baik. Ya, semua proses tentunya ada target.
Dan target ini biasanya ideal dengan kemampuan, dengan standarisasi mesin maupun kemampuan dari operasional. Tapi pada saat target itu tidak tercapai, tentunya kita akan evaluasi di flashback lagi. Apa yang harus diperbaiki? Artinya kita harus mencari data dulu, penelusuran. Kenapa tidak mencapai target? Apakah itu produksinya yang tidak mencapai atau kualitasnya yang tidak mencapai? Nah, itu perlu dilihat. Kualitas mungkin pengaruh dari apa? Dari bahan baku kan? Dari kemampuan operasional manpower atau ada mesin yang rusak, nah, yang tidak terkontrol. Nah, itu juga bisa mengakibatkan baik produksinya, tonasenya atau kapasitas yang berkurang atau kualitasnya yang tidak tercapai. Nah, setelah kita telusuri, terus kita dapat nih apa permasalahan itu akan dilakukan perbaikan bertahap. Kita bikin ranking dulu ada masalah, dibikin semuanya kalau paling besar mungkin top 10 lah, 10 besar di ranking dari nomor 1, 2, 3, 10. Nah dari 10 permasalahan besar ini kita kecilkan yang bisa dilakukan lebih cepat. 5 besar, kalau 5 besar kita dapat 3 besar, jadi tidak mungkin kita 10 sama. Kita nyari yang fokus dulu, 3 besar, ini 3 besar ini harus dilakukan. Nah kalau yang 3 besar udah bisa, baru itu udah 3 besar. Jadi kita skala prioritas, dan itu udah kita lakukan. Terkait mungkin ada barang reject atau ini, bagaimana cara menanggapinya Pak? Mungkin kita rework atau gimana gitu? Ya. Oke, kalau untuk hasil produksi yang tidak sesuai standar, ya, atau bukan kualitas 1 lah, ada kualitas 2, mungkin kualitas reject kan. Nah, kita memang punya kebijakan. Kualitas 2 itu masih boleh, tapi ada batasan. Umpamanya 2%, 5%. Nah, selebihnya itu akan di reject atau di reuse. Di tempat kami itu produk kan melalui recycle kertasnya. Jadi kalau barang itu tidak bisa dijual, kalau rusak atau tidak standar, itu kan proses lagi di awal, oleh ke awal. Jadi tidak dibuang sebagai sampah atau dijual dilelang murah itu enggak. Ya, karena itu akan merusak pasar. Jadi kita tetap mempertahankan kualitas. Karena itu di pasar harus tetap terjaga kualitas 1 yang harus dijual. Kalaupun ada toleransi kualitas 2 yang ini sekitar 2%. Terkait ini Pak, K3 keselamatan, apakah semua karyawan itu menerapkan K3 tersebut? Ya, di tempat kami bekerja, keselamatan itu nomor 1 sebelum produktivitas. Jadi apa-apa kegiatan yang akan dilakukan oleh karyawan, itu pertama safety-nya dulu kita lihat. Apakah dia sebelum bekerja itu udah mengamati itu analisa potensialnya kerja itu kecelakaannya apa, resikonya apa. Itu kalau udah kita tahu, kita harus meminimalisir efek dari risiko kecelakaan. Nah, setelah tahu, kita bikin atau melakukan prepare atau persiapan untuk pekerjaan. Setelah semua safety baru kita kerja. Nah, jadi setelah itu baru kita bikin produksi. Setelah aman, cek pekerjaannya, baru produksi produktivitas. Nah, jadi nomor 1 safety-nya dulu. Ya. Dan kalau ada karyawan yang melanggar, kita kasih istilahnya, kita ada tindakan bertahap. Pertama disebut namanya stop program atau menyetop pekerjaan yang tidak aman. Semuanya ada karyawan bekerja lupa tidak memakai sarung tangan, lalu kita stop dulu pekerjaan sebelum karyawan itu melengkapi APD-nya, alat pelindung diri gitu. Atau semuanya kita mengetahui sesuatu unsafe kondisi, punya landai licin, sekiranya ada aktivitas di situ, itu aktivitas stop dulu. Jadi contoh ya, pokoknya ada lantai kena ceceran oli, nah itu aktivitas di area itu kita stop dulu, kita barikade pakai polis lain. Jangan ada orang lain sebelum safety area. Jadi ada istilah unsafe kondisi dan unsafe action. Jadi perilaku yang tidak aman
atau lingkungan yang tidak aman. Itu harus kita dahulukan. Jika terjadi yang kecelakaan misalnya, Ya. pasti kan Insiden. iya terjadi insiden. Apakah hal tersebut ditanggung perusahaan? Banyak juga kan perusahaan yang tidak mau menanggung tersebut gitu Pak. Kalau di tempat kami, alhamdulillah, tapi bukan berarti kita menginginkan kecelakaan. Tapi pada saat ada kecelakaan, perusahaan tetap akan menjamin asuransi kesehatannya. Karena kami salah satu klien asuransi kesehatan BPJS, walaupun jadi ada klaim terhadap BPJS untuk kecelakaan kerja. Bahkan ini saya tambahkan ya, bahkan jaminan kecelakaan kerja itu bukan saat kerja aja. Jadi kita menghitung di lingkungan pabrik itu kecelakaan kerja. Bahkan kita udah melebar perjalanan menuju pabrik tempat kerja dan pulang dari tempat kerja ke rumah dengan rute yang normal, yang biasa kita pakai. Nah itu pada kali kecelakaan itu kita harus bikin laporan. Si A terjadi kecelakaan di jalan karena kendaraan yang maunya terpleset seperti itu, kita akan rekod. Jadi itu tembus ke top management. Tapi kalau misalkan tidak melalui rute tersebut gimana? Itu secara laporan ada, tapi secara pertanggungjawaban di luar. Selanjutnya itu tantangan terbesar dalam pekerjaan Bapak saat ini itu apa? Untuk sekarang ini karena sudah globalisasi ya, kita sebagai company production harus bisa menjual hasil produksi. Tantangannya kalau bisa ke pasar, persaingan pasar. Sekarang pasarnya sudah global, bukan lokal aja. Bahkan dari negara-negara luar seperti Cina, Vietnam, sudah banyak jual kertas di Indonesia. Ini tantangan besar bagi produk kertas, pabrik kertas di Indonesia. Mereka menjual dengan kualitas bagus, tapi harganya kompetitif. Nah, sedangkan di kita, di tempat kami ini harga raw material bahan bakunya itu cukup mahal, tapi untuk bersaing itu kan kita harus bersaing di pasar itu kan biasanya di kualitas dan harga. Nah itu beratnya. Nah di perusahaan kami tuh kita bukan banting harga supaya laku, itu enggak. Gimana caranya mengurangi kos produksi dengan harga yang sama yang tetap tidak dirubah, tapi ongkos produksinya diturunkan tanpa mengurangi kualitas. Nah, jadi selisihnya di situ, benefit di situ. Gimana cara inovasi tadi kan ada inovasi terhadap karyawan yang apa sudah inovasinya, ide-idenya supaya mengurangi biaya produksi. Umpamanya mesin, satu unit mesin. Anggap aja menggunakan listriknya itu 300 kWh. Ada nggak mesin yang bisa produksinya sama kapasitasnya, tapi energinya bisa turun? Nah itu bisa inovasi, nyari mesin yang nyari supplier kan, vendor lain. Wah ini pak mesinnya sama ini, tapi energinya dia bisa turun, bahkan mungkin hasilnya lebih bagus sekali gitu. Atau namanya pabrik kertas itu kan tidak terlepas dari proses penggunaan air. Airnya diawalkan air bersih. Kalau sudah selesai berarti kan air limbah. Gimana caranya air bekas proses itu bisa dipakai proses lagi? Reuse namanya, reuse. Jadi ada usaha reuse. Jadi digunakan kembali. Ada recycle. Seperti tadi air yang sudah dipakai harus dibuang ke limbah, kita di recycle supaya bisa dipakai lagi. Itu kan mengurangi pemakaian air bersih kan, harinya menurunkan. Itu jangan contohnya. Bisa juga karena yang namanya kos produksi itu kalau di tempat kami energi, air, dan bahan baku. Jadi bahan baku kita cari yang kira-kira tidak banyak sampahnya, tidak banyak reject, rendemennya bagus lah. Atau tadi air, gimana caranya penggunaan air bersih itu tidak banyak dengan cara mendaur ulang air proses menjadi air limbah menjadi air proses lagi. Dan juga masalah energi itu tadi inovasi mesin apa yang kira-kira listriknya itu konsumsinya bisa diturunkan tanpa harus mengurangi produksi dan mempengaruhi kualitas. Itu di tempat kami. Ya.
Mungkin terkait rekrutan mungkin Pak. Oh, rekrut ya. Iya. Ya. Zaman modern kayak gini pasti memang agak sedikit apa ya, antara teknologi sama tenaga kerja. Dalam teknologinya ditingkatkan, biasanya tenaga kerja penggunaan tenaga kerja menusuk. Nah, itu memang tantangan perusahaan. Nah, di tempat kami itu secara penggunaan tenaga kerja itu tetap tidak ada perubahan kebijakan. Artinya walaupun si mesin ini dimodifikasi menjadi automation, itu karyawannya tidak dikeluarkan, tidak dikurangi, tetap diberdayakan, tapi mungkin fungsi dari manpower itu, tenaga kerja itu beralih fungsi. Mungkin tadinya dia sebagai produksi, karena mesin produksinya automation, yang tadinya umumnya 5 orang dengan 3 orang, berarti kan ada 2 orang yang tidak bisa di situ karena berlebih, bisa dialih fungsinya ke fungsi lain, umpamanya sebagai logistik gitu. Jadi tidak ada PHK, tidak ada PHK. Kalau mungkin dengar di tempat lainnya perusahaan banyak ada otomatisasi gitu, karyawannya dari 200 kurangi 100 gitu umpamanya, karena mesinnya udah canggih gitu. Kalau memang enggak. Jadi kalau memang ada karyawan yang memang maaf tanda kutip pengen keluar ya nggak apa-apa gitu. Atau umpamanya ada karyawan yang sakit terus mau pensiun dini ya nggak apa-apa. Kalau memang, tapi kalau di saat suatu unit kerja memang manpowernya tidak cukup, ya tetap kita akan rekrut baru sesuai dengan bidangnya, keahliannya. Umpamanya bagian IT, kan bagian IT kosong, nggak mungkin ngerekrut orang produksi. Iya kan? Susah lama lah itunya penyelesaiannya kan gitu. Pasti akan rekrut baru yang memang benar di bidangnya gitu. Jadi gitu Mas, kami untuk tenaga kerja ya tidak ada istilah PHK kayak tambah lain. Pernah kita ngalami juga oleh itu, tapi tidak ada. Tetap diberdayakan sebagai karyawan, difungsikan, dan hak-haknya tetap dikasih. Mungkin saran Bapak untuk kami mahasiswa yang nantinya akan menjadi lulusan baru, Ya. apa saja kompetensi yang dibutuhkan saat ini? Ya. Sebenarnya ya sekolah itu kan mencari pengetahuan, mencari muatan kita, kayak kalau HP itu dicas, kita punya power. Kalau udah punya power, tinggal pakai kan, kemana pun. Dan itu jangan selalu mengkhususkan, wah Pak saya lulusan teknik, berarti saya tidak bisa berproduksi. Jangan kata itu. Karena kemungkinan kita nggak tahu rezeki kita, nasib kita di bagian mana. Karena saya kenapa saya bilang gitu? Saya punya pengalaman teman-teman saya yang dulu, dia lulusan sekolah guru, jadi personalia, ya kan? Belum tentu kan ada orang yang namanya sarjana teknik masuknya safety. Nah, jadi kita harus membuka diri, apapun kita bisa lakukan. Karena memang kalau sampean sekolah teknik terus rezekinya di situ, kita nggak tahu kan? Iya, nggak tahu. Kita harus buka diri, ambil keluar. Jadi kalau pandangan matamu mungkin 180 derajat, ya, jangan fokus itu aja. Alma mater itu nggak. Tapi memang kalau memang sampean mau, ya Pak saya mendalami ilmu ini, itu bagus. Tapi harus konsekuen, konsisten, jalan dengan benar. Gitu. Itu juga bagus. Nah tapi bisa nggak konsisten? Nah, jangan-jangan tergoda kiri kanan, ya. Wah, senang ikut sana, ikut sini gitu. Gak apa-apa kalau spesialis khusus gitu, teknik khusus, IT khusus IT gitu. Nah, jadi gini, untuk produksi ya, kita kan kedepannya mungkin anggap aja lah sampai ini bisa menjadi karyawan di suatu perusahaan, masuk ke bidang produksi. Intinya kita sebagai karyawan harus bisa mengemban tugas perusahaan, bicarakan dengan benar dan bertanggung jawab, dicari ilmunya supaya pegang seluruhnya. Itu walaupun memang tidak spontan,
tapi suatu saat akan dapat manfaat. Artinya apa? Jangan serta-merta mengejar jabatan. Ilmunya dulu diambil, supaya masuk di bidang produksi. Ya udah, ilmu produksi itu seperti apa? Kita anggap aja di sekolah, kuliah, dari materi itu suatu saat akan bermanfaat. Karena ilmu itu kan ada manfaatnya. Atau mungkin besok di bagian bukan produksi, di bagian engineering, ya, khusus bagian engineering itu dalami dengan benar. Karena tidak ada di kuliahan, nggak ada. Ya, itu anggap. Tapi secara teknik, matematik itu sama. Kayak saya ini bilang orang produksi di produksi nih, menghitung volume, menghitung konsistensi atau solid, kadar, itu kan di sekolah ada. Kalau di sekolahannya bisa, gampang. Menghitung suatu bejana, isinya air, isinya kertas, berapa persentase ini, berapa kapasitas yang harus ditampung, kalau mesinnya kapasitas segini, itu biasa. Umpamanya kecepatan kirim, sampai kan biasa naik motor. Kalau saya pergi ke Jakarta dengan jarak sekian kilometer untuk mencapai kecepatan supaya saya 2 jam harus sampai, berapa kecepatan yang pakai? Nah itu bisa dipakai, di perusahaan bisa dipakai. Itu ilmu umum sebenarnya, ketemu di umum kita. Nah itu kadang-kadang ya penerapan itu kadang disepelekan. Nah itu sadar saya. Di produksi itu banyak perhitungan, kalkulasi. Apalagi nanti kalau sudah sebagai pimpinan, jadi leader, supervisor, itu kan selain memperhitungkan produktivitas, juga kita punya tanggung jawab bawahan. Makanya sebelum dari atasnya belajar dulu dari bawah. Ya, paling bukan harus wah berarti saya langsung nggak boleh jadi group leader dong, harus jadi orang, bukan, maksudnya belajar menjadi bawahan. Belajar walaupun saya punya pimpinan di Kepala Bagian, saya belajar dari bawahan. Gimana sih dari bawahan? Gimana sih jadi group leader? Mungkin ada beberapa orang yang habis sekolah, lulus, kerja, langsung punya jabatan jadi Kepala Bagian, jadi manajer. Dia juga harus belajar menjadi bawahan supaya chemistry-nya ketemu. Kesulitan bawahan, kemampuan bawahan kita harus tahu. Oh, bawahan saya itu punya kesulitan ini, kita support. Oh, bawahan itu punya kelebihan ini, kita dukung supaya salutasi. Nah, karena sebagai pemimpin itu kalau udah dalam bekerja itu suatu kesatuan, tidak bisa hanya menyuruh tanpa mengasih solusi. Itu sih, jadi saran saya ke yang masih sekolah, yang masih kuliah, zaman sekarang internet kan globalisasi, bisa belajar. Banyak sekarang tahu nih, sampai lu berkunjung kopi kertas, klik aja kopi kertas, teorinya apa, prosesnya ada semua, lengkap. Saya aja dulu kan nggak bisa, zaman dulu kan nggak ada internet. Saya untuk mengedukasi bawahan, saya browsing. Oh ini gitu. Kalau dulu kan saya berdasarkan pengalaman lapangan karena di sekolah, kan bisa. Nah itu jadi sekarang saya harus banyak belajar, bukan hanya dari bangku sekolah, dari ruangan kelas, belajarlah dari dunia ini. Apalagi sekarang ilmu dari mana-mana, gampang aksesnya. Itu sih saran saya untuk yang komunal. Apakah di perusahaan Bapak juga ada pemagangan untuk mahasiswa semester 5 sampai 7 mungkin? Kalau untuk magang itu kan kebijakannya dari manajemennya, manajemen HR, bukan dari lapangan produksi apa. Karena kalau kita mah ada magang enak, lain bantu kan. Tapi kebijakan di HR, manajemen HR itu yang kadang-kadang ada birokrasi yang udah mau repot. Tapi setahu saya pernah ada gitu. Kalau sekarang nggak ada ya, tapi dulu pernah ada. Saya nggak tahu ini apakah memang tidak ada menerima atau memang tidak ada yang ada. Kayaknya sudah cukup, Pak. Cukup. Ya, terima kasih kalau sudah cukup. Artinya
Ya, tapi untuk suatu saat kalau ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan ke saya, sampaikan saya. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya untuk kami gali informasinya terhadap perusahaan Bapak nih. Baik. Semoga sukses ya sekolahnya, biar kita bekerja dengan bagus. Ya. Baik, selesai sudah sesi wawancara saya dengan Pak Dastam dari PT Fajar Paper. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.